Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Diutus Mendahului Tuhan. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan pesta Santo Lukas Penginjil. Satu dari penginjil yang kanonik, termasuk dalam kelompok penginjil sinoptik. Lukas menulis Injilnya untuk bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Yesus, seperti mentornya Santo Paulus. Lukas lahir di Antioquia dari sebuah keluarga kafir. Disinilah umat Tuhan disebut Kristen. Lukas salah seorang dari antara mereka itu. Lukas adalah seorang tabib yang memiliki perhatian khusus kepada orang-orang lemah dan hina dina, kepada fakir miskin dan para pendosa. Injil Lukas biasanya disebut Injil Kerahiman Ilahi. Melalui pewartaannya, Lukas menghadirkan wajah sebagai Bapa yang baik, yang mengasihi semua orang. Lukas bab 15. Bisa jadi Lukas adalah salah satu dari 70 murid lain yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk mendahului beliau ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk diperhatikan bahwa Lukas menuliskan mereka itu diutus oleh Tuhan Yesus berdua-dua, tidak sendiri-sendiri, atau mungkin bergerombol. Santo Gregorius Agung Paus dalam salah satu homilinya tentang perikop ini mengatakan begini. Saudara-saudara, Tuhan dan penyelamat kita memberi pelajaran kepada kita, kadang-kadang dengan perkataan, tetapi kadang-kadang juga dengan perbuatannya. Sebab
perbuatannya itu dengan sendirinya sudah perintah. Karena kalau ia berbuat sesuatu tanpa mengatakan apa-apa, ia memberitahukan pada kita apa yang harus kita perbuat. Misalnya, ia mengutus para muridnya untuk pergi mengajar berdua-dua. Karena dua itu adalah jumlah perintah cinta kasih. Cinta kepada Tuhan dan kepada sesama. Tuhan kita mengutus para muridnya untuk pergi mengajar berdua. Dengan itu, ia mengisyaratkan bahwa orang yang tidak mempunyai cinta kepada Tuhan dan sesama tidak boleh ditugaskan untuk mengajar. Seorang utusan harus menghadirkan ajaran yang benar dan perilaku mereka harus patut dicontoh, mencintai Allah dan mengasihi mereka yang dilayaninya. Sebab memang itulah yang diajarkan Lukas dalam Injilnya. Yang mengasihi Tuhan harus mengasihi sesamanya juga. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini bersama Gereja Kudus kita bersyukur kepada Allah karena Santo Lukas yang diutusnya kepada banyak orang mendahului kedatangan Tuhan Yesus ke tempat dan kota yang mereka datangi. Lukas dan teman-temannya diutus untuk menyembuhkan orang sakit dan mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Santo Lukas menjadi bagi kita yang hidup di masa sekarang ini sebagai contoh dan teladan murid Tuhan, mencoba menghadirkan kuasa Allah yang berpihak pada mereka yang miskin, lemah, tersingkir, berdosa, dan tidak punya penolong. Dalam Injil yang ditinggalkan untuk kita dewasa ini, Santo Lukas menghadirkan sosok Allah sebagai Bapa yang Maha Rahim. Kisah orang Samaria yang baik hati dan Bapa yang baik hati dan menerima anaknya yang hilang merupakan sebagian gambaran yang memberikan kesan paling mendalam dan membekas bagi para pendengarnya. Kita tidak bakal menemukan sosok istimewa seperti orang Samaria yang baik hati dewasa ini. Kita juga tidak akan menemukan gambaran Bapa yang baik hati di dunia ini seperti Bapa yang menerima anak hilang yang telah meninggalkan rumah dan menghabiskan harta warisannya. Namun, itulah cara Lukas menggambarkan pada kita yang membaca tulisannya. Allah itu adalah Bapa yang disebut Yesus dalam doa yang diajarkan kepada para muridnya. Allah itu adalah Bapa yang Maha Rahim. Ia adalah kasih yang siap menerima setiap orang berdosa yang bertobat dan mau datang kepadanya. Saudara-saudari terkasih, kalau pada hari ini kita merayakan pesta Santo Lukas Penginjil, kita dibawa pada pemahaman yang sempurna tentang siapa itu Allah yang diwartakan dan dihadirkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Rasul Yohanes dalam suratnya menuliskan dengan sangat jelas, Deus caritas est, Allah adalah kasih. 1 Yohanes bab 4 ayat 8. Tetapi Santo Lukas mendemonstrasikan
bagaimana Allah yang adalah kasih itu dalam 3 perumpamaan yang dikenal dengan trilogi kasih Allah dalam Lukas bab 15. Perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Allah adalah Allah yang Maha Rahim, sebab pasti ada sukacita di surga karena seseorang yang berdosa bertobat. Kepada kita disampaikan pesan yang memiliki daya dobrak sampai ke dasar hati kita. Ketika Bapa yang Maha Rahim itu berkata kepada kita, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Itulah pesan kuat yang mau dikatakan Lukas kepada kita, para pengikut Yesus dewasa ini. Kasih Allah harus menguasai hati kita, dan kita diutus untuk mengasihi semua orang seperti Bapa dalam Yesus mengasihi kita. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah mengasihi Allah dan sesamaku sebagai pengikut Yesus Kristus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami kasih ke Bapa-Mu untuk menjadi pengikut putra-Mu, Tuhan Yesus yang baik. Berilah kami hati yang mengampuni dan memahami agar banyak orang bertobat kepadamu. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.